Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya masih membahas Deddy Mulyadi dan Prabowo ya. Deddy Mulyadi dan Prabowo. Deddy Mulyadi, dua isunya kan yang muncul di tengah masyarakat. Dia akan karena permusuhannya ya dengan Habib Rizik, dia akan berakhir pada pembebasan atau penggusuran pesantren Agro Kultural di Megamendung yang dibina oleh Habib Rizik, yang berdiri di atas tanah bukan 30.000 hektar ya, tapi 30 hektar. Saya salah waktu di video berikut sebelumnya ya, mohon maaf itu. Ada yang mengoreksi. Terima kasih buat yang koreksi, moga-moga Allah berikan pahala kepada antum ya. Ini kalau 30.000 hektar, 30 hektar itu nggak sebanding ya dengan HGU yang dikelola oleh Prabowo yang 500.000 hektar, setengah juta hektar. Itu kalau di berapa persennya itu, bukan persen ya, saya hitung itu. Jadi kalau dihitung perbandingannya itu berapa, 30 hektar dibagi 50.000 hektarnya Prabowo, itu berarti 3 ya kan, dibagi nolnya dikurang 1 kan, diganti 50.000, itu kira-kira 0,0006 ya. Jadi bukan persen, tapi sudah hanya 6/10 mil ya, jauh dari 1%. hanya 30.000 ya. Sementara isu yang berikutnya kan adalah makan siang gratis ya. Makan siang bergizi itu akan menjadi program terbesar dalam sejarah peradaban dunia, kata Prabowo, kira-kira gitu ya. Karena akan menjangkau 80,2 juta anak tahun ini. Tapi di situ persoalannya ya, nggak ada yang bantu Prabowo itu, nggak ada yang bantu, menteri-menterinya nggak ada yang mengeluarkan uang untuk itu. Kita bahas dulu ya soal Prabowo sebelum ke Deddy Mulyadi yang katanya melarang ceramah Habib-Habib di Jawa Barat ya, katanya merusak masyarakat. Tapi sebelumnya yang paling penting itu saya mengimbau ya penonton untuk, saya lagi cari uang untuk membangun Masjid Enam Syuhada, kurang 200 juta lagi ya. Su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus shadaqah afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa sedekah yang paling utama, yang paling afdal? Afdal menurut ulama itu yang paling banyak pahalanya, yaitu shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan ya. Dan masjid ini sudah diresmikan lantai pertamanya bulan Mei 2023. Sekarang lantai kedua sudah menghabiskan dana di atas tanah wakaf sedikit ya, hanya 120 meter dari wakaf dari Bapak Haji Paramaarta di Bogor. Itu sudah menghabiskan dana 800 juta dari 200 donatur di 5 benua selama 3,5 tahun sejak dibangun 2 Agustus 2021 zaman Covid dengan modal awal 750.000 rupiah, belum kelar. Silakan ditransfer, hanya 200 juta. Ini pekerjaan besar membangun masjid itu, karena jaminannya adalah surga. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang bangun masjid lillah, karena Allah, untuk Allah, maka
Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan transfer ya untuk membangun masjid. Infak antum semua, infak Anda, bapak, ibu, kakak, adik ke Bank Syariah Indonesia 1012 6567 81. Jazakumullah khairan katsiran. Nah sekarang sebelum ke Dedi kita ke Prabowo dulu. Prabowo bangga dengan program unggulannya, atau ini kalau karya itu karya masterpiece ya, yang akan dikenang dalam sejarah politik Indonesia modern. Banyak orang yang dikasih makan oleh Prabowo, dan ini cocoknya dengan Islam. Ya, apa cocoknya? Di dalam surat Al-Insan juz ke-29 itu Allah berfirman, ya, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan kami memberikan makan ya kalian itu dengan program makan bergizi gratis itu, nggak ada terdetik di hati kami untuk mendapatkan jaza balasan wala syukur, apalagi hanya sekedar ucapan terima kasih. Tidak kami inginkan. Yang kami inginkan memberikan makan gratis ini, makan bergizi ini adalah liwajhillah, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza wala syukur. Jadi Prabowo juga nggak usah mengharapkan mendapatkan pujian dari negara-negara lain tentang program ini, dan juga nggak usah merasa mengharapkan ingin dapat ucapan terima kasih dari rakyatnya sendiri kalau motivasinya, dan kita yakin dan percaya Prabowo motivasinya adalah lillah, liwajhillah. Kami mengasih makan kalian semua liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Itu program yang luar biasa. Tetapi program begini nih, program dakwah seperti ini tidak didukung oleh orang-orang yang terdekatnya. Beda dengan Rasulullah ketika ada proyek dakwah untuk perang melawan kaum Romawi ke Tabuk, ekspedisi militer perang besar di Tabuk. Itu Abu Bakar menyerahkan hartanya semuanya. Umar datang menyerahkan separuh hartanya. Umar kalah dengan Abu Bakar yang menyerahkan semua hartanya, dan Rasulullah kemudian menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau berikan semua asetmu. Apa yang kamu berikan untuk keluargamu? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sementara Utsman bin Affan itu 200 unta yang penuh dengan barang dagangan akan dibawa ke pasar global di Syam, itu langsung disedekahkan kepada Rasulullah untuk proyek dakwah besar itu. Sampai ditambah lagi sampai 900 unta, ditambah 100 kuda. Kalau unta itu harganya katakan 20 juta, lah kalau 900 unta berapa? 900 kali 900 onta itu nolnya 2. Harga onta 20 juta, nolnya 7, ya kan? Jadi 7 sama 2 10 pangkat 9. Sementara ontanya 900 kali 2 18 kali 10 pangkat 9. 18 pangkat 9 itu miliar ya. Jadi 18 miliar disedekahkan oleh Utsman bin Affan untuk membantu kepemimpinan dan kesuksesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya begitu. Prabowo dibiarkan sendiri berjalan. Tampaknya akan gagal kalau tidak didukung oleh menteri-menterinya. Harusnya KDM harus mendukung pertama kali dengan menyedekahkan separuh dari hartanya. Misalnya KDM itu punya harta sebagai seorang pejabat publik
KDM itu maksudnya gubernur yang kemarin nyemplung di sungai itu loh. Nggak usah pencitraan gitu. Serahkan itu kekayaannya kan menurut LKHPN itu kan 12,8 miliar, sedekahkan 6 miliar untuk program makan bergizi gratis. Dan tanahnya yang 116 biji, 100 bangunan dan tanahnya ada 116. Jadi Mulyadi banyak nih, kaya juga. Sedekahkan separuhnya 58, ya kan, untuk bikin rumah gratis. Ya, ya untuk orang-orang yang melarat di Jawa Barat itu banyak yang nggak punya rumah. Terus kemudian Prabowo sendiri kekayaannya 2 triliun, sedekahkan ya untuk ngasih makan bergizi gratis itu 1 triliun. Ya, kemudian Puan Maharani, ketua DPR ya, ketua DPR apa ketua MPR itu, 552 miliar kekayaannya, sedekahkan 50%-nya, 250 miliar untuk mendukung program besar ini, makan siang bergizi. Dan tanahnya itu ada 93, sedekahkan tanahnya dan bangunannya 50, separuhnya 50 bangunan, dan untuk bikin proyek perumahan murah. Prabowo kan juga punya program perumahan murah. Tanahnya dari mana? Itu tanahnya harus sedekah dari orang-orang terdekatnya. Harus menteri-menterinya harus dipaksa kira-kira untuk sedekah. Jangan cuman Prabowo aja pusing sendiri, ya enggak. Terus Erick Thohir itu kekayaannya 2, triliun. Berikan 1 triliun ya, untuk program makan bergizi, dan ada tanahnya 34, berikan 17 bangunan dan tanahnya untuk program rumah murah ya. Anies Baswedan itu kekayaannya 11,7 miliar, berikan, sedekahkan separuhnya, yaitu 6 miliar, dan tanahnya cuma 5, sedekahkan 3. Kalau Puan ada 93, Erick ada 34, Anies cuma 5, sedekahkan 3. Itu baru itu apa? Oh, mantap kita punya negeri kan. Khofifah kekayaannya, Khofifah Indar Parawansa, gubernur siapa itu? Gubernur Jawa Timur ya. Itu 26 miliar. Sedekahkan 13 miliar untuk mendukung Prabowo, untuk memperbaiki negeri ini, gitu. Kalau ini kalau serius nggak bisa, kalau pejabatnya nggak murah hati. Sahabat-sahabat Rasulullah itu sedekahnya gila-gilaan, ya. Baru sukses itu dikenang dalam sejarah. Karena apa? Daya-daya infaknya, daya-daya sedekahnya luar biasa untuk satu proyek-proyek kemanusiaan yang sangat mulia, apalagi memberikan makan untuk jutaan warganya sendiri, sampai 82,5 juta anak yang disasar oleh Prabowo ya. Kemudian ada lagi yang Menteri Pertanian Pak Arman itu 1,1 triliun ya. Sedekahkan itu 500 miliar. Jadi harus disedekahkan ya. Harus berani dulu orang-orang terdekat Prabowo ya. Dibuktikan dengan penuh dengan keimanan untuk menyedekahkan harta mereka. Kalau Habib Rizik nggak usah disedekahkan karena dia nggak punya, nggak ada tercatat kekayaannya. Dia sudah cukup menderita Habib Rizik Syihab ini. Ya, kita nanti dia sudah menyedekahkan segalanya untuk bangsa ini. Ya, hartanya, jiwanya, muridnya, organisasinya dibubarkan oleh pemerintah Jokowi kan. Nah sekarang Jokowi kekayaannya ini luar biasa, 59,8 miliar, sedekahkan 50 miliar untuk mendukung apa namanya program Prabowo. Jangan cuman ketemu buka puasa dikunjungi Prabowo di Solo, kemudian berkunjung ke istana, sedekahkan, dikeluarkan uangnya ya, 50 miliar nih untuk negara, untuk bangsa gitu.
Terus bangunannya ada 20 Jokowi. Ya. Berikan 10 untuk program pembuatan rumah murah, ya kan. Jadi intinya seluruh kabinet itu ada yang juga kabinet yang perempuan itu yang kekayaannya 90 triliun yang menteri paling kaya itu juga harus ikut sedekah. Terus yang terakhir misalnya ada 11,2 kekayaan dari Sandiaga Uno yang dulu calon dari wakil presidennya Prabowo tahun 2019 ya. Itu coba dia separuhnya 6 triliun itu harus bukan 6 miliar, 6 triliun itu kekayaan Sandiaga Uno tuh. 11,2 triliun sedekahkan. Kalau Habib Rizik jangan dituntut sedekah uang ya. Pertahankan itu pesantrennya. Dia kan berjuang tulus ya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dia sudah mungkin satu-satunya aktivis Islam yang paling menderita, ulama yang paling menderita di Indonesia ini, dizalimi oleh penguasa. Dia 3,5 tahun diusir, diadakan percobaan pembunuhan yang ke-12 di Tol Cikampek, 6 anak buahnya atau muridnya, santrinya dibunuh ya. Disiksa dulu, dibunuh, ditembak dari jarak dekat dengan 19 peluru untuk anak-anak muda sepantaran Gibran dan sepantaran Kaisang. Gimana kalau Kaisang yang dibunuh, Gibran yang dibunuh? Anda setuju nggak? Ini ada 6 orang dibunuh oleh negara, oleh Polda Metro Jaya, ya kan? Saat itu Kapoldanya kalau nggak salah Fadil Imran ya, dan Kodam 5 Jayanya itu Dudung Abdurrahman. Nggak ada kecaman dari kepala negara terhadap pembunuhan di luar proses hukum itu. Itu belum sebulan ya, setelah datang ke Indonesia 3 tahun 7 bulan diasingkan, nggak bisa pulang. Dan itu memang risiko dakwah. Kemudian 7 Desember santrinya diburu. Habib Rizik coba untuk dibunuh, dikawal oleh 6 orang anak santrinya itu, dibunuh santrinya 6. Itu penderitaan Habib Rizik luar biasa, diasingkan, nggak bisa pulang ya 3 tahun lebih. Kemudian 5 hari setelah santri-santri itu dibunuh, dia ditangkap di Borgol ya, masih oleh polisi. Kemudian dia 17 hari kemudian ya, tanggal 17 hari kemudian dia di Borgol itu tanggal 13 Desember ya. Sementara pembunuhan 6 syuhada itu, rencana pembunuhan Habib Rizik itu tanggal kilometer 50 itu tanggal 7 Desember ya, malam. Dan kemudian dia divonis ya. Setelah ditangkap itu 6 bulan kemudian divonis pada tanggal 24 Juni 2021. Vonisnya nggak kira-kira 4 tahun 8 bulan hanya untuk masalah informasi kesehatan di rumah sakit Umi di Bogor itu. Kemudian ya kan, setelah dia ditangkap 13 Desember itu, 30 Desembernya hanya 17 hari itu alat perjuangan Front Pembela Islam dibubarkan oleh Mahfud MD yang sekarang dipuji-puji setelah dia nggak ada di Jokowi, nggak di pemerintahan. Padahal dosanya banyak itu terhadap Habib Rizik Syihab ya. Nah ini itu nggak sebanding penderitaan itu dibanding apa yang dikeluarkan Habib Rizik yang mengingatkan bangsa ini supaya nggak terlalu jauh dari menyimpang ya, melakukan deviasi. Dia mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, malah dikejar, malah dibunuh, malah macam-macam penderitaan luar biasa, dipenjara juga, dibunuh juga anak buahnya. Dan itu nggak dialami oleh Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi nggak ada yang diambil badannya, nggak diapa-apain, nggak ada yang membunuh dia, paling mengecam dia di medsos. Soal kecaman itu biasa dihadapi oleh Habib Rizik kan, tapi dia nggak dikejar-kejar, nggak dibunuh, nggak diasingkan.
Jadi dibandingkan Habib Rizik, Deddy Mulyadi itu belum apa-apanya dari segi perjuangan memberikan kontribusinya terhadap Islam di Indonesia, supaya supaya Indonesia ini bersih dari kemungkaran. Bagaimana dia menegur Habib Rizik itu penguasa-penguasa yang zalim, dan dia dipukul balik dengan cara yang brutal. Dan itu risiko dakwah yang sudah dia pahami, sebagaimana penjelasan Habib Rizik di Petamburan yang pernah saya ikuti waktu dia menjelaskan ayat risiko dakwah itu ada 3, yaitu dibunuh, ditangkap, dan dipenjarakan, ditangkap, dibunuh, dan diusir. Dalam surat Al-Anfal ya, kalau tidak salah ingat itu ayatnya 30. Al-Anfal itu surat perang, surat ke-8. Wa idh yamkuru bika alladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, dan ingatlah ya, ketika orang-orang yang kafir ya, memanggul nilai-nilai kekafiran itu, mencoba ya, menangkap dan memenjarakan engkau ya Muhammad, atau membunuhmu, atau mengusirmu dari kampung halaman. Mereka membuat strategi dan taktik yang licik, tipu daya yang licik. Wa yamkuruna yamkurullah, tapi Allah membalas strategi, taktik, tipu daya yang licik itu. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, Allah pembalas semua tipu daya yang penuh dengan kelicikan itu. Dan Nabi Rizik sudah mengerti risiko itu, yaitu ditangkap, dipenjara, atau dibunuh, atau diusir. Dan 3-tiganya itu dia sudah alami. Diasingkan, nggak bisa pulang 3 tahun 7 bulan. Kemudian dipenjara berkali-kali, dan kemudian dia mencoba dibunuh. Terakhir di kilometer 50 dikejar dalam malam Jahanam 7 hari Minggu, malam Senin tanggal 7 Desember 2020 itu. Percobaan pembunuhan yang ke-12 kalau hitungan dari Ustadz Andri Kurniawan. Jadi jangan lagi Habib Rizik itu disakiti dengan usaha untuk menggusur pesantren agrokultural di Megamendung di atas tanah 30 hektar yang dia beli dari penggarap petani-petani di situ. Bagaimana menurut Anda? Jadi derita Deddy Mulyadi itu masih seujung kuku dibanding derita Habib Rizik Syihab yang berjuang selama 25 tahun melalui alat perjuangannya Front Pembela Islam untuk kebaikan bangsa ini, supaya penguasa menegakkan keadilan untuk rakyatnya sendiri, dan jangan ada maling-maling korupsi di negerinya sendiri, yaitu Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan?
mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.